Pak Menteri pasti berupaya sangat keras. Keliling pasar saya lihat di medsosnya, meskipun kadang-kadang tiktokan gitu. Jadi upayanya keras dan seluruh direksi juga upayanya keras. Dan pada situasi instabilitas harga, tentu dalam pandangan saya memang saya sepakat jadi tugas negara. Bulog nggak bisa disalahin. Kalau Bulog suruh beli gabah masyarakat yang pada akhirnya rugi, nggak bisa. Bulog harus mendapatkan penugasan. Kecuali kalau dalam ratas negara menugaskan Bulog beli gabah Anda 1 juta ton, pasti beli itu Bulog, pasti beli Pak Bayu ya. Pertanyaannya ada Pak, untuk tidak mengomentari pendapat sesama anggota. Pak Heron, Saya nanya ke Pak Bayu saya justru harus ini. tanggapin itu. Saya nanya ke Pak Bayu. Saya harus tanggapin. Jadi Bulog Nah, jadi, itu Pak Heron, Bulog itu sudah ada tugas untuk membeli. Yang dia tidak mampu lakukan adalah ketika harga naik, dia mematok harga yang rendah. Jadi justru itu saya ingin bicara masalah Maka solusi. silakan bertanya aja Pak. Oleh karenanya apa yang saya ditanyakan? memberikan solusi. Pak Bayu, Pak Mendag, hidupkan kembali Raskin, apapun bentuknya. Sehingga begitu ditugaskan ada Bapperstok nasional, ada ditugaskan berapa besar harus memiliki beras yang ini dibeli oleh pemerintah, oleh negara, maka berkewajiban untuk menstabilkan harga baik di tingkat konsumen maupun di tingkat produsen gitu. Maksud saya ini, jadi saya tidak mengkonter siapapun, tetapi ini yang harus dibicarakan. Ya kalau tidak pernah membicarakan solusi permanen, pasti akan ketemu masalah ini. Pasti akan ketemu persoalan dengan persoalan harga, pasti ketemu. Karena tidak ada solusi permanen. Kalau hanya operasi pasar, import, melakukan operasi pasar dengan beras Bulog, dengan beras RNI, tidak akan selesai persoalannya gitu. Jadi harus ada solusi permanen. Dan saya setuju bahwa stabilitas harga itu adalah di tingkat konsumen dan di tingkat produsen. Nah, oleh karenanya harus ada mekanisme dan tata cara. Oke lah, kalau Raskin sudah dirubah menjadi BPNT. Apakah ini menjadi kecelakaan sejarah atau tidak? Menurut saya oke lah, ini niat memperbaiki. BPNT-nya jangan dilepas dong dari Bulog. BPNT-nya kembalikan ke Bulog supaya Bulog punya bisnis as usual-nya yang setiap saat ini bisa mereka jual kepada publik, kepada rakyat. Pada sisi lain beri kewajiban, Bulog juga harus membeli gabah dari masyarakat. Berapa persen misalkan kemampuan Bulog, sehingga juga tidak menimbulkan harga yang terlalu besar di tingkat pasar. Ini yang harus kita bicarakan gitu. Saya paling mudah memang untuk menyalahkan. Saya tahu persis, saya 8 tahun menjadi ketua panja beras kok gitu. Kalau selama tidak ada solusi permanen terhadap bahan pokok ini, ya akan terjadi terus. Setiap mau Lebaran, setiap mau Ramadan dan Idul Fitri, apalagi sebelum Idul Fitri dan Ramadan ada pemilu. Mungkin juga konsumen di pemilu lebih besar justru. Pak Menteri harusnya mengeluarkan data dong. Mengeluarkan data seberapa besar sesungguhnya permintaan terhadap beras pada waktu pemilu dibandingkan dengan pada waktu Ramadan dan Idul Fitri. Coba dibandingkan. Kalau pada waktu pemilu kemarin permintaannya juga tinggi, bahkan double permintaan, ya double demand terhadap Ramadan dan Idul Fitri, maka ya ini pasti harga akan naik terus dan tidak stabil gitu. Nah ini tolong juga dikeluarkan data ini sehingga kita bisa mengukur, oh tingkat kenaikan harga bukan hanya persoalan El Nino, karena El Nino di-cover dengan impor, tapi di-cover terjadi juga persoalan-persoalan lain. Yang kedua, dalam pandangan saya, solusi permanen ini memang harus benar-benar dibicarakan pada level tertinggi. Gak bisa Bulog hari ini, gak bisa. Ini harus diangkat ke level yang lebih tinggi. Harus menjadi keputusan presiden.
Presiden harus memutuskan kebijakan Bulog kembali buffer stok 3 juta setiap tahun. Uangnya dianggarkan. Kemudian ada program yang kontinu, yang ini juga untuk menstabilkan harga di tingkat pasar. Saya tidak yakin kalau RNI, kalau PTPN, apalagi Perdagangan Indonesia dan lainnya, saya tidak yakin mau rugi gitu. Kalau tidak ada penugasan negara, tidak ada penugasan pemerintah, saya yakin mereka tidak mau rugi karena mereka bisnis, mereka usaha, gitu. Nggak mungkin Pak Frans membeli beras 8.000 dijual 7.500, nggak mungkin. Kecuali penugasan. Pak Mendag harusnya mengangkat persoalan ini ke level yang lebih tinggi dan dibicarakan agar ini bisa benar-benar bisa dilaksanakan. Yang ketiga, di mana alokasinya? Ya ini bisa melalui dana cadangan pangan di APBN. Kalau nggak ada APBN-nya, nggak bisa juga. Jadi download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.